siapa yang hadir di majelis ilmu, contoh siap maghrib, kan tidak pulang menjelang isya dah. Kita hadir di majelis ilmu. Siapa yang duduk sesudah maghrib menunggu solat, antara solat dengan solat, maka sepanjang itu dia anggap sebagai solat. Kan hebat itu. Kita tidak solat, cuma duduk di majelis ilmu. Atau ibu-ibu siap solat maghrib, awak ada wirid sekodoh, tidak usah pulang, baca Al-Quran. Siap baca Al-Quran panik, zikir, lah panik, solat sunnah lah, lah panik, monju snack dulu. Lapane monju menyenda tapi jalan lo. Nah gitu kan. Sudah tuh zikir lo, baca Al-Quran. Itu sepanjang itu kita dianggap ibadah solat. Hatta yarji' kata Rasul, sampai kembali pulang. Bahkan kalau meninggal dia dalam itu fi sabilillah. Menceramai orang lalu kan tidak enak juga. Sama aja radio nanti kan. Baik, kita ulangi. Hukum menjawab salam. Apa? Berdosa antum kalau enggak. Mengucapkannya enggak salah, sunnah ya kan. Nah, itu yang ilmu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita bisa dengan nikmat umur panjang tersebut kita hadir di Musholla Jamiatul Khairat. Alhamdulillah. Karena ada saudara-saudara kita yang lataga ambulan kemarin di rumahnya, tagak tenawa bawa bendera hitam, dan dia tak kembali sampai hari ini. Maka syukurilah nikmat hidup itu. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan oleh Allah. Karena banyak juga manusia lain duit, tapi waktu itu sampai sedualah untuk ke surau. Mulai datang ke surau menyanyi langsung. De anak ambo, de cucu ambo, de karaju. Memang duit untuk kalau karajo kabau karajo je mah. Jadi bedakanlah kita dengan makhluk yang lainnya. Itulah ibadah. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati. Nah ini yang berbeda Bapak Ibu. Istiqomah nya kadang lain umur panjang waktu waduh, tapi istiqomah tu yang susah. Mulai datang ke surau asam murek lah, mulai datang ke surau panek-panek lah apalagi kini separuh ya Bu ya. Lebih sengenek. Mulai datang ke surau mangato mangantua parui kanyang takaluk lah banyak. Dua saya itu tadi lu mulai kan hanya lah boleh langsung, jangan dibiarkan kayak gitu. Kalau pembiaran itu tidak baik. Kita kan proses pendidikan anak. Kalau salah dia kita tegur, kecuali kalau ceramah di RRI radio tidak ada. Kadang orang lalu, kadang orang menganga-manga, kadang orang sedang ke sawah, sedang ke ladang, pokoknya mengecek seorang saya. Didanga, tidak didanga, tidak di masalah. Itu beda tuh Bapak Ibu. Sekarang kita akan di rumah ibadah. Jamiatul Khairat. Mamanahu Jamiatul Khairat. Apa artinya? Jamiah, jamaah. Basamo. Khairat, khair. Apa tuh Bu? Kali besok disampaikan dek guru-guru waktu mah Ustadz awak kan
khairan, khair, baik. Jadi di sini orang baik semuanya, orang banyak. Dia orang baik-baik yang ada di sini. Jangan sampai lalu gitu. Walaupun awak kekenyangan. Namanya anda boleh bu, ndak ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah anak-anak kita ramai di sini. Baik di dalam ataupun yang berada di luar. Karena ini adalah kita sudah mulai masuk kepada babak penyisihan dalam ibadah. Kau ibarat pertandingan gua. Babak penyisihan tahu bu, lah mulai hilang cik-cik. Tapi kalau awal dulu ramai tu, awal Ramadan tu kan berkincik-kincik dalam surga kah, dalam musola kah. Payah lu awak kadang-kadang lewat. Kini kalau mulai hilang cik-cik tu, babak penyisihan. Babak final nanti itulah orang yang beruntung itu. Dia orang yang beruntung tuh yang masuk ke babak final dari awal sampai akhir. Itu kalau yang permainan tuh. Apalagi ini ibadah lebih dari permainan. Makanya rugi sangat kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya mari kita jaga ibadah kita, kualitas ibadah kita. Ibadah kita jangan hanya sekedar musiman. Puasa orang puasa loa, tarawih orang tarawih loa. Tapi tak punya apa-apa dan tak punya nilai. Apalagi salat subuh. Dan itu sangat bahaya kalau ibadah itu tidak dibarengi dengan ilmu. Ibadah itu dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ibadah itu ditolak. Ditolak ibadah itu. Nah, ilmu yang tidak diamalkan juga tidak ada gunanya. Dan itu punya dalil semuanya itu. Jadi ternyata beramal, beribadah dengan ilmu. Lima ilmu itu didapat, tentu bahwa kun aliman. Kalau bisa, jadilah kamu itu orang yang mengajar. Ya, kalau pandai awak, mampu awak, bisa awak, ajar. Kalau tidak bisa, muta'alliman, baraja. Ini proses belajar ini. Di bangku pendidikan proses belajar. Majelis taklim proses belajar. Ada di sini majelis taklim ibu? Itu proses belajar, bukan proses pai gunjiang ke situ doh. Ndak ghibah, ndak ganti baju tiap minggu saja doh. Tapi ilmu, taklim, alama, ilmu. Majlis, ingat bahasanya itu, majlis itu jalasa, tempat lembaga, majlis ulama, perkumpulan ilmu, taklim, alama, orang-orang yang belajar ilmu, bukan hanya sekadar arisan di situ. Itu yang penting, jangan berubah hakikat dari makna. Jadi kalau tidak sanggup bahwa belajar, maka ausamian, jangan masuk golongan nan kampe, muaja indah, baraja indah, mendengar ndak jelek. Kan susah benar tuh. Karena kita masih dikasih oleh Allah pendengaran. Gitu. Kecuali sedang orang lain tak mendengar aja, lain bisa saja. Orang buta pun, orang buto, lain bisa aja hafal Al-Quran. Waduh, awak matu nyalang, badan tagok, badan gadang, ndak bisa cielah itu. Itu kan besok kira-kira jawaban awak di hadapan Allah. Kan gitu. Badan lain gadang, rumah dekat masjid, dekat surau, dekat musola, sembahyang indah. Itu kan luar biasa kedurhakaan itu. Ini kan introspeksi diri bagi kita bersama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka penting kita hadir di majelis ilmu itu. Di situ ada wiridnya, Bu. Ada wirid. Hari-harian biasa. Datangi wirid tu. Banyak, Bu, wirid tu. Berlima pada 6, 7. Ini kadang-kadang kelemahan kita itu.
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, bahwa Rasulullah menyampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tiadalah suatu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah, masjid, musola, majlis-majlis ilmu, majlis ta'lim, dan kajian-kajian keagamaan. Kata Rasul, yatsluna kitab Allah, mereka itu membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab-kitab Allah. Tadi kan banyak Al-Quran yang dibaca itu, dari salam tadi itulah Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya, bukan hanya membaca tapi mempelajarinya. Nah, itulah wirid itu, mempelajari itu. Ada proses belajar mengajar. Maka Allah berikan, Allah akan turunkan apa yang Allah turunkan, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan ke dalam diri seseorang itu sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Oh, ini terdengar, yang menutup telinga ini terdengar. Jangan tutup ini telinga tu. Dah. Proses ilmu itu kalau dicari di zaman Nabi dan Rasul, Bapak Ibu, ini catatan-catatan ini tidak ada, tulisan tidak ada. Yang ada apa? Proses mendengar. Kalau Nabi ngomong, itu sahabat tidak putih-putih mencari itu doh. Bahkan nyamuk yang menggigit sekalipun dibiarkan itu, tidak berhenti. Karena Jibril menyampaikan kepada Nabi melalui apa? Iqra, apa tuh? Bacalah. Baca tuh pakai mulut. Yang membaca pakai mulut, pakai suara. Kemudian yang keduanya siapa? Yang mendengar. Mendengar pakai apa? Pakai telinga, bukan pakai tulisan. Dengar. Maka istama'u, dengar. Kalau ada dalam Al-Quran kan ada itu, wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan. Jadi kalau imam membaca tadi, dengar. Jangan ribu iloa, dan jangan satu lo membaca. Tidak usah. Udah dibaca sama imam. Nah, itu dengan ilmu tuh. Jadi imam baca Al-Fatihah, awak dengar. Imam baca ayat, kita dengar. Imam ruku, kita ikuti. Nah, gitu caranya. Oh, tu ndak baca Al-Fatihah, ada lai. Siapa baca imam? Awak sholat apa? Kan sholat jamaah. Ah, niat itu dari rumah lah sholat jamaah kan. Jamaah itu apa? Kan ma'mumalillah. Apa artinya itu? Mengikut. Ya kalau mengikut imam, ya terserah imam lah. Jangan terserah awak. Itu ilmu. Ini kan ada juga sebahagian tuh imam membacanya sibuk lu baca di belakang. Salah dengan ayat tadi, salah tuh, bertentangan. Wa idza quri'al Quran fastami'. Itu perintah. Kalau ada orang baca Al-Quran, apalagi dalam sholat, baca Al-Quran, dengar. Yang kedua, wa ansitu, diam. Jadi kalau ada wirid, orang baca Al-Quran, dengar, diam. Tidak mau tahu tuh. Ini biasa kan ada juga sebagian orang itu, sibuk orang baca Al-Quran, aja lah mau tahu sudah itu. Kadang main handphone, kadang main WA, kadang maribui, bagalui-galui. Itu tidak benar. Sebaiknya tidak usah baca Al-Quran dulu. Karena nanti bertabrakan, bertentangan, pelanggaran terhadap ayat Allah dengan aturan Allah. Makanya dengar, istami'. Dengar tuh. Nah gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya kan orang psikologi, dakwah. Kalau ada jamaah yang lagi gelisah, yang tidur ini semacamnya, saya berhenti itu. Untuk apa?
Kita membaca ayat Allah, kita membaca firman Allah, kita menyampaikan pesan-pesan Allah, tapi nggak nyambung, nggak diperhatikan, kan nggak mungkin. Salah kita itu. Dalam ilmu komunikasi salah itu. Nah gitu. Jadi apalagi awak mengundang guru-guru awak kemari. Berapa maunya berapa banyak itu? Malam, pagi, 30 berapa tuh? 60 malam, pagi dan malam. Guru-guru awak yang ngasih ilmu ndak ada akan berbekas sama kita. Rugi sangat awak. Itu kerugian yang luar biasa itu. Makanya kalau ada guru menyampaikan, didanga, kemudian diambil ilmu itu, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gunanya. Jadi wirid kajian awak kok malam dan pagi kok bukan hanya seremonial, ndak. Ngapain Nabi Habibiti untuk itu? Datang ustaz awak kemari kan dikasih transportasi, pengeluaran sekian gitu kan tidak bagus kalau kita tidak dapat apa-apa di sana. Memang ustaz-ustaz itu bukan cari duit, karena dakwah ini bukan profesi. Dakwah tidak profesi. Yang profesi itu dokter, makanya puluhan juta, satu kali kontrolnya jutaan. Dakwah ini tidak kewajiban menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis Rasul, nasihat-nasihat agama. Atau bapak pengurus atau ibu-ibu jamaah yang memberi transportasi, itu infak. Infak itu macam-macam. Nah gitu. Infak itu terserah. Yang namanya berinfak tidak bisa dipatokkan. Maka salah besar kalau ada ustadz, ulama, kajian-kajian pakai tarif. Nggak boleh. Harus 10 juta kan, satu kali datang. Harus sekian, nggak boleh. Tidurnya harus di hotel. Nah, itu menyalahi itu. Rasulullah tidak ada kayak gitu dulu. Tapi karena memikirkan umat, mencerdaskan umat, dunia akhirat umat diselamatkan, menyampaikan firman Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran, hadis, dibimbing umat, akhirnya tidak terpikirkan untuk keluarga oleh guru-guru dan ustadz-ustadz buya-buya itu. Maka umatlah yang akan memikirkan. Coba cari Inyak Jambe, Inyak Canduang, Buya Hamka, Inyak Parabe. Jadi surau-surau beliau itu umat yang membangun, bukan beliau yang membangun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ternyata kalau kita dalam proses berada di majelis ilmu, apa yang Allah berikan melalui Rasul, hadis Rasul, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Jadi ibu-ibu, bapak, anak-anak sadonyo datang ke surau ko, tibu di surau tanam, nyaman. Buktinya matu mangantua. Kalau wak tanah wak nyaman kan matu ngantua. Saya lihat itu di rumah dan mau lalu matu. Bulak balik kamari lah jam 1, jam 2 rindak yo namo lalu matu do. Batu ndak tanang, ndak nyaman. Sakinah tu ndak ada. Tapi mulai masuk surau kan duduk menyandas nih kan. Lah lalu bakaru lalu kadang-kadang begitu. Aduh. Itu khatib Jumat sering itu. Hari-hari Jumat itu masuk dalam masjid berasi gitu kan, nyaman, dingin gitu kan. Khatib sedang khutbah. Lalu habis orang kamai kok tagak tu sembahyang sedang semua. Itu kan tidak dengan ilmu tu. Sakinah, ketenangan. Anda percaya apa ibu cubuanlah. Payah lalu di rumah datang ke surau. Lain payah lalu kamari jadi yo. Sawanta apalagi parik kanyang gua. Kan sudah sahur tadi itu. Boleh saya lalu ngikut saya kalau larang tadi lalu sudah itu mah. Maruku sudah tadi itu. Ya jangan dibiarkan kayak gitu. Enggak boleh. Enggak ada. Ya matu itu mengganggu ya biasalah. Dalam ilmunya memang seperti itu. Badan latih, parui kanyang ko biasanya matu mangantua. Kalau matokan tua kau biasanya minta bantah, kau tidak minta bagolek, minta menyanda.
Ya memang kayak gitu. Apalagi lah latih lah menjalan separuh gini kota. Makanya dalam majelis ilmu, dalam proses ilmu itu, orang-orang dulu itu dia kurang makan. Ya dia sedikit makan. Kalau banyak makan, ilmu ndak. Malih banyak. Kurang lalu, sedikit tidur. Orang-orang dulu Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu paling tidak hanya 3 jam 4 jam tidur sehari itu. Jadi beliau-beliau itu sedikit tidur, apa? Dikit-dikit tidur. Beliau itu sedikit makan, awak dikit-dikit makan. Beliau itu sedikit, ya kehidupan dunia ini ndak begitu diperturutkan. Dunia penting-penting, tapi jangan diperturutkan. Nah gitu. Jadi memang proses ilmunya kayak gitu. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, semangat ibadah. Duduk di majelis ilmu itu ibadah Bapak Ibu. Ibadah. Bahkan malangkah saja Bapak Ibu awak kini gua kasurau gua, itu Allah telah bukakan jalan menuju surga. Jadi sia yang tak datang ke surau kini gua tak tutui jalan ke surga dinyo tuh. Itu hadis Nabi mengecam kayak gitu. Silakan dilihat di dalam kitab Tarhib wa Targhib Imam Nawawi, babul ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan. Nah, beruntung ibu-ibu soalnya itu Bapak Ibu berjalan kemari. Ambo kan pakai motor tadi itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, musalla, jamiatul khairat, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah siapkan, Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Jadi bukan sio-sio awak datang ke majelis ilmu pai wirid tuh mendengar kajian. Walaupun tiba risiko awak mengantua, tetapi Allah telah membentangkan jalan menuju surga. Kantu awak tu nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Ndak ada. Nya kadang-kadang badan kau lah mau dipakai. Badan lalu mau dipakai kok tahu selah gitu kan. Sedang motor, mobil lah mau dipakai banyak yang lecet-lecet, banyak yang aneh gitu kan. Tetapi begitulah kita. Nampak kok semangat awak hadis di majelis ilmu, hadir dalam sholat berjamaah, Bapak Ibu awak dake isiko, jangan sholat jamaah sampai tinggal. Ramai yang musolah awak kok 5 waktu iduian. Kajian-kajian datangi. Kalau ada wirid zikir datangi. Rugi ya Pak. Nyo kadang-kadang ada aja yang bapak dapet bagai, oh kami di rumah di apa di HP banyak kini ustaz hebat-hebat nih kan. Di TV gitu kan. Di YouTube tuh banyak tuh. Iya, ilmu. Tapi ada yang tidak dapat di situ. Atau yang dapat berjalan menuju majelis ilmu itu fi sabilillah, bukan berjalan ke YouTube. Itu boleh dilihat nanti itu video kita di YouTube di sini itu. Tahun dulu ada sih itu. Kalau diambil untuk tahun datang ada itu. Tapi kalau enggak mungkin istirahat tuh mah. Karena enggak barat 3 lah doh. Paling tak 3 atau 4 lagi itu. Tahun 2020. Jadi tidak semuanya yang bisa kita dapat di sana. Dan kita tidak bisa tanya jawab di YouTube itu. Kasihan apa tanya? Ustaznya mengecek seorang saya. Tapi di majelis ilmu bisa buka tanya jawab. Ada yang nak mengerti bisa mengerti ya. Ada permasalahan yang tidak selesai bisa selesai. Makanya Rasulullah itu dialog tanya jawab. Jadi kalau Rasul bicara itu sahabat tidak putui-putui mendengar. Mencalik mendengar sampai selesai. Nah gitu hebatnya. Karena itu transfer ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita kan sering menganggap enteng saja majelis ilmu tersebut. Padahal itu adalah sangat luar biasa. Allah berikan sakinah, ketenangan. Yang kedua, kita sampai jam 6 Bapak Ibu ya. Tidak lama-lama. Biasanya Ambo ngaji memang kayak gitu juga sampai jam 6 sudah. Kecuali kalau ada tambahan tanya jawab. Kemarin di mana itu? Sampai jam 6:30. Sejam lebih.
Oh, di Kampung Tanjung Masjid Rahmah. Setengah jam loh tambahannya. Yang kedua, wa ghashiyathumur rahmah. Sia yang hadir di majelis ilmu Allah berikan rahmat. Itu beda Bapak Ibu. Makanya di dalam salam itu sempurna sudah. Assalamualaikum warahmah. Jadi salam itu jangan dirubah-rubah lagi. Terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pejabat. Kadang tidak pede dengan salam Islam itu kadang-kadang itu. Lah siap baca salam itu adalah salam celai. Anu mah tuh Om Santi, Santi, Om Tante. Anu mah enggak mengerti lu pada. Atau selamat sejahtera. Jadi seolah-olah dalam salam itu enggak sempurna. Padahal itu kalimat tauhid. Assalamualaikum. Tuh satu onggo tuh. Keselamatan atas kamu. Selamatnya bah warahmatullah, warahmah, dengan rahmat Allah. Jadi kamu selamat itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Wa barokah. Pahami itu? Itu tauhid itu. Yang berkah, yang diberkahi. Nyoado dia nikmat oleh Allah, karunia oleh Allah, tetapi dia ghadab. Baca itu surah Al-Fatihah. Makanya permintaan kita kepada Allah ghairil maghdub. Kan ada ya Bu ya? Ghair. Apa maknanya tuh? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah tuh. Nan dua tuh pada pewa mohon ke Allah tidak. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Banyak kok manusia yang diberi nikmat, diberi karunia oleh Allah, otoh banyak, anak banyak, istri banyak, sadwalah banyak, nikmat yang diberikan, tetapi ada yang dolin, ada yang ghadab, dibencihi, dimurkai. Nah, kita mohon ke Allah enggak itu. Makanya timbullah bemeo di dalam masyarakat, biarlah sakit tapi berkah. Kalau kan banyak berkah gitu kan. Nah, itu permohonan kita itu ilmu. Jadi makanya penting. Kalau hadir di majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, datang saja ke majelis ilmu, tidak dapat apa-apa doh, maka Allah berikan yaitunya rahmah. Kan luar biasa itu. Pertama tadi sakinah, yang kedua rahmah. Dia cuma 4. Yang ketiga yaitunya wa khafathumul malaikah. Dia didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Waduh, luar biasa itu Bapak Ibu. Jadi orang yang hadir wirid malam, wirid pagi, wirid siang, wirid siang bilo saja, wirid majelis taklim, pokok di majelis ilmu lah, dia didoakan oleh para malaikat Allah. Makanya Bapak Ibu-ibu yang malih datang ke surau, datang leleh panuhan surau kok. Lai pai duduk saja dia, ndak ada nak dapat apapun dah ada. Lai boleh atau boleh ya? Kan luar biasa itu. Pai duduk saja, di kadai duduk, di siko duduk, beda duduk di kadai itu tuh, ndak sama. Apalagi bapak kalau awak lah pensiun kon awak nang gaek-gaek, jangan di rumah jual lagi. Kalau ada majelis ilmu datang ke surau. Kalau ada orang wirid datangi, ada wirid nenda datang ne, ada sikor datang mari, ada tempat lain datang lo. Kalau dak ke rumah awak di situ. Haus kita dengan ilmu. Kenapa? Karena banyak manfaat yang hadir, yang datang di majelis ilmu itu. Allah berikan ketenangan, Allah berikan rahmat, malaikat mendoakan kita. Kan luar biasa itu. Bahkan Bapak Ibu, dalam riwayat dijelaskan ada seorang laki-laki, dia itu adalah pembuat dosa besar. Lah saratu orang dibunuh. Seorang sembunuh, jadi itu dosa besar tuh. Apalagi kalau udah banyak.
Kemudian dibilang sama dia, antum harus pergi dari sini. Tapi kok tidak cocok, pergi ke sana. Kemana tuh? Jamiatul Khairat tua. Orang banyak wirid situ. Datang dia ke sini. Dalam perjalanan mati, meninggal. Bersowa kan meninggal. Asal Al-Quran kan mati, maut, mati itu. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang mati, yang maut. Dalam perjalanan dia meninggal. Ukuah, kemana jauh, kemana deket, ke majelis ilmu atau ke tempat maksiat tadi itu. Akhirnya diukurlah. Ternyata dia dekat ke majelis ilmu. Deket kemari, belum sampai di sini, belum mendengar ilmu, belum hadir di majelis ilmu. Dalam perjalanan menuju majelis ilmu, meninggal, dakhalatul jannah, dia berhak masuk surga. Luar biasa. Kan rahmat Allah yang sangat luar biasa itu. Nah, begitu Allah maha besarnya. Dia awak kan ada pikir itu doh. Dosa banyak, maksiat banyak, nyocingkah orang pada ngaya. Dalam perjalanan dia meninggal. Sawana kan tidak layaknya itu doh. Karena banyak dosa besar. Tetapi ternyata rahmat Allah berlaku di sana. Dia sudah dekat ke majelis ilmu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, gak rajinlah datang ke surau. Kenapa ini sering berulang-ulang kami panggil, kami sampaikan? Karena di mana-mana wirid itu, majelis wirid itu ndak bara orang doh. Nah datang orang gaya-gaya so. Orang-orang ala pangantui itu nanti boh. Lama sujud kan? Makanya imam kita hebat, dia tidak panjang-panjang membaca gitu kan. Coba kalau panjang-panjang, lama ruku sakit pinggang, lama tagak asam murid menjadi, lama sujud takkan tuik langsung. Makanya imam itu arif bijaksana. Walaupun kita hafidul Quran 30 juz adalah kepala hawa, tapi kalau jadi imam tengganglah jemaah hawa itu. Idza amma adakumun nas, mohon izin Ustaz, bukan muajah Ustaz, enggak ada Ustaz kok bagus, orang hebat. Tapi ada tempat lain yang saya lihat itu kan bacaan balik makpia panjang oleh. Itu kan taniayo jemaah awak. Itu zalim, mengantuk lah kan. Kecil jemaah besok dah kapai gitu kan. Baru mengantuk kan. Gitu kan. Di rumah terus sembahyang lain. Idza amma adakumun nas falyukhaffif, kata Rasul. Kalau engkau mengimami di antara manusia, segerakan. Sagaruan. Bagaimana kok sagaruan? Mau tadi itu penumpang di belakang tuh banyak ragamnya. Ada penyakit kepala, ada darah tinggi, ada penyakit kaniang, macam-macam lah. Ada asam urat, ada sakit gigi bagai. Berang itu kepala kawak tu mah. Lama Ustaz kuliahnya. Because sudah sembahyang serang langsung tu mah. Bala mau nak Ustaz. Jadi orang sakit gigi itu. Orang gigi kan tu je lah. Pokoknya orang tu salah sedoanya. Kucing mau cakap salah itu mah. Jadi segerakan. Apabila kamu sholat sendirian, kata Rasul, falyutawil masya'ah, persilakan sepanjang yang kamu mau. Nah, itu teknis menjadi imam tuh. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, hadirlah di majelis ilmu, datangi kamari, baik siang ataupun malam, majelis taklim, dan kegiatan-kegiatan keimanan yang lainnya. Karena banyak yang Allah janjikan bagi orang-orang yang belajar, yang hadir di majelis ilmu. Ukuran awak kok Bapak Ibu, tidak mungkin awak duduk di bangku pendidikan ada. Umur lah 60, 70, 80. Mendaftar saya awak pai sekolah lihat. Kamu ibu kamu mendaftar ke SMP. Pakai baju sepalo dia. Bu, awak ingin sekolah. Umur lebaran nih, 82 tahun gitu. Sekolah apa? SMA gitu. Tak mungkin itu. Maka inilah sarananya majelis ilmu tuh. Mandanga di majelis ilmu. Bertambah loh. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita sama-sama bagaimana kita tetap cinta dan hadiri majelis ilmu. Bahkan terakhir kata Rasul, siapa yang hadir di majelis ilmu, contoh siap maghrib, kan tak pulang menjelang isya dah. Kita hadir di majelis ilmu.
Siapa yang duduk sesudah maghrib menunggu solat, antara solat dengan solat, maka sepanjang itu dia anggap sebagai solat. Kan hebat itu. Kita tidak solat, cuma duduk di majelis ilmu. Atau ibu-ibu siap solat maghrib, awan ada wirid sekodoh, tidak usah pulang, baca Al-Quran. Siap baca Al-Quran pane zikir, lapane solat sunnah lah, lapane monju snack dulu. Lapane monju menyenda tapi jalan lo. Nah gitu kan. Sudah tuh zikir lo, baca Al-Quran. Itu sepanjang itu kita dianggap ibadah solat. Hatta yarji' kata Rasul, sampai kembali pulang. Bahkan kalau meninggal dia dalam itu fi sabilillah. Al-mujahidu. Itu ada hadis yang menjelaskannya. Dia sama dengan jihad. Kalau orang dulu Bapak Ibu jihad tuh ngangkek senjata kayak Palestina tuh. Ketik-ketik SD, TK, nah lah juga mangkek senjata tuh. Nah kalau awak Indonesia kan masih aman gitu kan. Maka inilah bagian sarana bagi kita untuk mendapat pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Baik, mohon maaf Bapak Ibu lewat 5 menit karena kita janji tadi sampai jam 6. Dalam penyampaian namo tadi kok kurang lama manihnya yang indah baru tampe tasinggung dek kanaya talantung dek turun, itu memang sengaja Bapak Ibu, karena kita saling berbagi saja. Kita tahu, kita sampaikan, kemudian kita amalkan. Jadi ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita tolong diamalkan supaya kita mendapat kebaikan dari ilmu-ilmu yang disampaikan. Semua itu adalah ilmunya Allah. Kalau ada gurauan, ada garahan ini semacam itu gelemehnya tuh seni dalam berdakwah, tapi yang inti yang akan kita ambil adalah ilmunya. Nah itu yang penting ya Bu ya. Mohon maaf tasingguan dek kanaya talantuan dek turun yang indah pada tampilnya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita dalam mengharungi kehidupan dunia menuju kampung yang abadi akhirat kelak. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.